Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa'allafa min qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Bang Oji? Sebutin aja. Qala Syekhul Mu'allif
rahimahullahu ta'ala wa allafa min qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, afdalun nasi mu'minan mu'min yujahidu fi sabilillahi bi nafsihi wa malihi, thumma mu'min fi sya'bin min asy-syu'ab yattaqillah wa yada'un nasa min syarrihi, rawah Bukhari wa Muslim an Abi Sa'id. Wa qala aidan iqtarabatis sa'at wa la yazdadu an-nas 'ala ad-dunya illa hirsan wa la yazdaduna min Allahi illa bu'da, rawah Al-Hakim an Ibnu Mas'ud. Shadaqallah wa sadaqa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, Bapak, Ibu, para jamaah, para tokoh agama dan masyarakat hadir tengah-tengah kita, Bapak Ketua RW Pak Yus, Bang Fahmi dan lain-lainnya. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini lagi-lagi Allah tentukan kita berada di rumah Allah. Dengan gampang kita tinggalkan rumah kita untuk sementara, kita makmurkan rumah Allah. Ada urusan rumah tangga sendiri, juga ada kewajiban untuk memakmurkan rumah Allah, yang dengannya besar harapan kita, insya Allah kita memperhatikan rumah Allah, masjid, dengan kita hadir di majelis ta'lim ini. Insya Allah, Allah yang Rahman dan Rahim membalas perhatian kita, membalas kunjungan kita ke rumah Allah. Allah pun akan berkunjung, yakni dengan rahmah dan kasih sayangnya ke rumah tangga kita. Allah berikan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, insya ya. Kalau dibilang Allah turun ke bumi, turunnya kemana, bagaimana, bla 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 bla, banyak ya. Tapi secara filosofis ya itulah, bisa dikatakan Allah itu turun, kasih sayangnya yang turun. Allah turunkan kepada seseorang, ya. Kalau dikatakan Allah masuk ke rumah kita, artinya secara filsafatnya adalah kasih sayang Allah yang bernama rahmah, ya. Penjagaan, pemeliharaan, dan lain-lain, insya Allah juga Allah berikan ke rumah tangga kita. Insya inilah, lagi-lagi inilah, kalau kita perhatikan rumah Allah, Allah juga akan perhatikan rumah tangga kita, ya. Untuk jamaah khusus nih, karena ini pakai speaker keluar sih, kadang-kadang suka salah paham orang. Untuk jamaah khusus, ya, Allah kirim, ya. Lagi-lagi mudah-mudahan Allah berikan ringan gampang, Allah berikan kekuatan lahir batin untuk senantiasa mampu memakmurkan rumah Allah, sehingga kita dimakmurkan rumah tangga kita, ya. Kalau kita udah nggak masuk rumah Allah, ya, apalagi pakai kata bla 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 gitu loh, ya. Jangan mengharapkan kasih sayang Allah itu turun ke rumahnya, rahmah itu turun, ya. Lagi-lagi ini banyak filsafah kata-kata yang perlu diterjemahkan dengan
disiplin keilmuan yang luas, tapi memang cekak, jadi salah paham. Masih rame di YouTube, semuanya udah punya HP semua, tentang azan dan gonggongan anjing, ya kan? Ya Allah, yang namanya azan aja tuh, makanya kalau orang yang nggak paham, ya, yang dekat masjid aja azan masuk ke rumahnya saja. Kalau ada kegiatan kita di rumah, kita berhenti sebentar, kita dengerin sambil ngejawab azan. Masya Allah, ya. Apalagi bukan sekedar jawab azan, datang ke masjid kayak begini. Masya Allah. Banyak lagi halnya. Kalau mau tarik banding lagi nih, baru Masjid Al-Atiq. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalau ada yang rindu, ada yang kangen, udah kepengen banget mau berangkat haji, mau ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan insyaallah nggak ada yang sulit bagi Allah. Idza aradallahu syai'an ay yaqula lahu kun. Kalau Allah punya keinginan, nggak ada yang tinggal kun, ya. Jadi kalau ada al-iradah, keinginan, atur keinginan itu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi keinginan itu disertai dengan ikhtiar. Doa itu keinginan, doa itu permohonan dan keinginan. Tapi setelah doa harus nah ini nih, termasuk kita sekarang lagi ikhtiar. Keinginan kita rumah tangga bahagia, berbandi cahaya, rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, yang berkelanjutan dari rumah tangga kita di dunia. Insya Allah nanti sampai rumah tangga kita ke akhirat, masuk surga bareng-bareng. Amin. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki mut. Laki bini nanti bareng. Gimana tempat payungan? Hari ini adalah makin lama makin dekat kepada yang kita tunggu-tunggu nih. Lagi-lagi mohon maaf kalau saya agak lebay kadang-kadang kalau ngomong tuh. Tahu lebay nggak? Apa lebay? Hah? Iya, kata anak muda bilang lebay itu lebih. Kalau orang betul bilang kadang-kadang konyol. Ya nggak apa-apa lah. Ya, nggak apa-apa lah. Pokoknya kalau di sini bagus, akan diterjemahkan dengan bagus. Di sini bagus, terjemahkan dengan bagus. Kalau orang di sini penuh yang nggak bagus, dengki, benci, selalu menerjemahkan yang jelek-jelek saja. Husnudzan, ya. Kita makmurkan Baitullah, masjid rumah Allah. Allah makmurkan rumah tangga kita. Amin. Dijaga, dipelihara sampai nanti bareng-bareng, laki bini bahkan anak cucu keturunan, bareng-bareng satu alamat masuk surga, insya. Bulan Rejab atau bulan Syaban sekarang nih? Hah? Udah masuk Syaban? Awal Syaban. Berapa lama lagi Ramadan? Hah? Lagi-lagi ya, pakai bahasa nih, bahasa Rusdi Ali nih, yang anak jalanan tapi anak pinggiran nggak tahu lah. Kalau kita pacaran tuh, ya, hari Jumat biasa datang malam Minggu. Tuh Jumat dari pagi ke siang ke sore, malam Sabtu pagi boleh tambah girang lagi, ya nggak? Sabtu siang udah beres-beresin baju gue mana yang pakai gue ntar malam ketemu pacar, gitu kan? Prepare, persiapan.
Bu, mau datang ketemu pacar Raji juga, Masya Allah. Ya. Bahasa lama nih. Maaf ngomong, lagi-lagi maaf ngomong. Dandan kita dari pagi, kita udah rencanain pakai baju ini, pakai itu. Ya. Begitulah. Bulan Sya'ban sekarang udah masuk, tinggal sebulan lagi, pacar sudah menanti. Ya. 1 bulan mendulang pahala untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan suci Ramadan. Ya, Masya Allah nih. Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Bulan puasa adalah bulan pesta pora mendulang pahala bagi umatku, umat Nabi besar Muhammad. Diemnya aja juga udah pahala gede. Diemnya aja pahala gede. Apalagi ngelihat kitab macam begini, nggak baca, ngelihat doang aja. Apalagi nih mati. Apalagi beklemik baca. Aduh. Ya. Sampai maaf cakap, orang yang berpuasa berangkat pagi-pagi walaupun sederhana dia sahurnya, karyawan kasar dia puasa pagi-pagi udah asyik, kerjanya asyik. Kalau kita deh kadang-kadang nih orang Betawi nih kayak saya nih, iya kan, habis nyaur sembahyang subuh, habis sembahyang subuh tidur, bangunnya zuhur. Coba orang yang habis sholat subuh, habis nyaur sholat subuh berangkat lagi. Ada yang ke lapangan dia, apa ke pasar, tukang parkir, apa ini itu, cari duit sambil puasa. Hebat. Lagi-lagi tidurnya aja, bengongnya aja nggak ngapa-ngapain, hebat orang puasa. Apalagi kerja, apalagi ngurusin masjid. Hebat. Mudah-mudahan kita semua ini yang Allah berikan tugas masing-masing ya, kita yang tahu deh apa tugas kita deh. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan lahir batin, kekuatan lahir batin, ya dapat mengisi dengan sebaik-baiknya nanti. Insya Allah datang bulan Sya'ban sekarang nih, ya masuk nanti bulan pesta pora kita mendulang pahala bulan suci Ramadan. Insya. Kalaulah kemarin sudah kita sampaikan apa yang kemarin? Afdhalul mu'minina islaman. Iqtarabat. Oh udah. Makanya minta ini supaya ini nanti diiniin tuh, ya. Itu sudah. Belum? Oh, penjelasannya belum. Kita lanjutkan hadis kita yang kemarin sudah kita baca bersama-sama tapi belum ada penjelasan, yakni sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqtarabatis sa'ah, tanda-tanda datangnya hari kiamat. Maaf loh nih, ya, di YouTube sudah bunyinya udah perang dunia ketiga. Ya Pak Yus ya. Perang dunia ketiga. Sampai ada orang yang lagi mau perang untuk jabatan periode ketiga katanya. Ya sudahlah, kita gak pikirin. Jadi memang ya begitulah. Afdhalun nasi mu'min, sebaik-baik manusia beriman adalah yujahidu, berjuang. Kalau kita bilang berjuang, bahasa Arabnya adalah jihad. Nah sekarang ada orang yang udah kesemutan kalau ngomong jihad aja, kesemutan, disangkanya jihad itu angkat pedang, padahal nyari duit, ya. Tolabul halali jihadun, cari duit halal aja jihad. Sampai maaf ngomong, jangan lagi orang dagang, orang kerja di kantor,
apalagi yang berat-berat. Yang tukang ngamen aja, tukang ngamen dia lagi jihad tuh, memang bisanya entuk kali. Ya kita husnudzon aja, ya Pak ya. Buat anaknya nyari duit. Tolabul halal jihadun, cari duit halal di tempat halal dengan cara yang halal, jihad. Apatah lagi kalau di sini ada orang bilang bela agama. Apa maksudnya bela agama? Cari duit halal buat sekolahin anak kita, sandang pangan papan anak bini kita. Jihadnya tuh. Jihadnya. Kalau cuma turun jalan doang, ini lagi nyari duit enggak, bininya melintang, anaknya keluyuran, bukan jihad itu. Ku anfusakum wa ahlikum. Jangan pikirin orang lain dulu, jangan pikirin negara dulu. Nah, kalau ngomong begitu kasar nanti. Pikirin diri lo dulu, pikirin bini anak lo dulu, pikirin rumah tangga lo dulu. Gak usah mikirin tetangga yang lain, gak usah mikirin masjid. Pikirin dulu. Tapi ada tapinya, bukan sekedar kita ini, maaf cakap, egois apa-apa itu buat diri kita doang. Tapi juga kita bermasyarakat, ada hak-hak masyarakat, ada hak bertetangga dengan rumah-rumah sebelah kita, bertetangga dengan rumah Allah, masjid, ada haknya. Ya ini kadang-kadang luas omongan kita ini. Ya, Islam itu mengajarkan amat sangat luas. Gak usah saya bukannya ceramah soalnya. Afdhalun nasi mukmin, sebaik-baik manusia beriman, yujahidu, dia berjuang. Bahasa di sini jihad, fi sabilillah, di jalan Allah. Ai fi sabilil Islam. Kalau di jalan Allah itu namanya di jalan Islam. Ya, bukan cuma Allah fi sabilillah. Tapi dia sendiri nggak ngerti Islam, sembahyang aja nggak, ngaji nggak. Ya, angan. Ya, sabilillah bermakna fi sabilil Islam. Untuk apa di fi sabilillah? Buat berjuangkan nasib Islam dan umat Ya, udah banyak lagi nanti kalian. Yang dikatakan di sini binafsihi, dengan diri sendiri. Langsung dari atas sampai ke bawah, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tenaga kita, perasaan kita, waktu kita. Sama nih seperti sekarang bapak-bapak, dasarnya adalah sedang jihad. Sungguh-sungguh di jalan Allah untuk memperjuangkan diri kita. Ku anfusakum. Begitu? Betul? Lagi berjuang kita nih, memperjuangkan diri kita, menjalankan perintah Allah, ku anfusakum, sekaligus untuk menularkan dan menelurkan kepada anak-anak kita. Maaf, jangan anak dulu lo ke masjid sono, mak bapaknya di rumah aja main handphone, ya kan? Mak bapak dulu. Rafil aba fil abna. Apa yang terdapat kehidupan orang tua akan nurunin tabiatnya ke anaknya. Bapak lurus, bayang-bayang lurus. Bapak bengkok, bayang-bayang. Deh sampai situ. Jadi saya kalau ngaji memang agak sedikit, kata orang sono sih bilang ngaco kadang-kadang gitu kan, agak melebar. Deh. Binafsihi wa malihi. Sebaik-baik manusia orang yang berjuang bukan cuma main dirinya aja, maaf cakap. Yang ada pakai tenaga berbuat. Yang kurang waktu, kurang tenaga, nggak bisa langsung masjid. Bimalihi, kocek ya. Bagaimana yang merbot bisa ngepel kalau nggak mengganda alat pelnya? Bagaimana bisa nyalain listrik kalau nggak bayar listrik? Gimana bisa? Ya Pak, wa malih, duit. Sampai dikatakan berjuang dengan memperbaiki sistem ekonomi rumah tangga, pribadi, rumah tangga, masyarakat sampai berbangsa. Itu adalah perjuangan tinggi. Maaf ngomong lagi-lagi, tar kalau udah luas nih, ya perang ekonomi itu perang dahsyat.
Maaf cakap, akibat dari fuqara nanti banyak orang yang maaf cakap deh. Ada enggak? Kedengeran enggak? Orang kafir karena duit. Maaf ya, maaf ya. Akhirnya ayo. Awas hati-hati. Jadi kemiskinan fuqara itu akan cenderung kepada bentuk kekafiran. Bentuk kekafiran ini bukan cuma kekafiran iman, tetapi kafir amalan. Orang yang nggak punya duit, kesempatannya sempit, ngentit. Tahu nggak ngentit? Mencuri, mencilok, sempit. Gimana? Allah kirim. Makanya secara hablun minan nas itu harus yang ada waktu ramaikan masjid, ya, makmurkan rumah Allah. Yang ada duit, ada duit, pakai duitnya. Ah, enggak, gua udah datang ke masjid makmurkan rumah Allah. Ya tapi kan duit lo ada. Ntar ditanya bagaimana? Min aina iktasabah? Dengan malihi ditanya akan duit kita ini. Orang Betawi bilang ya, seperak, cepeng lagi bakal ditanya. Dari mana lo duit? Min aina iktasabah? Dari mana ente dapat tuh duit? Kalau jawabannya saya dapat uang halal di tempat yang halal dengan cara yang halal, wa fima anfaqahu. Kemana anda salurkan? Nah, ditanya lagi. Ya Rob, yang nyari duit saya, yang banting tulang saya, yang peringat pers keringat saya, ya buat anak bini saya. Terus lo bertetangga sama rumah Allah, lo nggak salurkan? Hah? Nggak ada infak sodakoh? Lo bertetangga dengan kekasih-kekasih Nabi, janda dan yatim, fuqara, lo nggak salurkan cinta kasih? Bacanya kamu Allahu Akbar, lah cakep. Bismillahirrahmanirrahim. Bel, ya, gaya-gaya. Mana cinta kasihmu punya duit nggak ngeluarin? Buat fuqara, buat janda, buat yatim, buat masjid, buat ini. Ditanya apa? Tenaga kita buat nyalurinnya kemana? Umur kita habisnya kemana? Ilmu kita bagaimana? Akan ditanya. Tidak ada satu kenikmatan yang Allah berikan tidak adanya. Wa mimma razaqnahum yun. Apa yang Allah berikan kita keluarin, tanggung jawabnya. Sampai situ. Wayadih, ya, tadi bil lisanihi nih, ya, wayadih nih, tangan, kekuatan, kekuasaan, kewenangan, jabatan. Termasuk nih Pak RW, kita coba kalau kita salah pilih RW, nggak datang Pak RW-nya ke masjid, ya Pak. Alhamdulillah, senang nggak kita? Warga bersandar dengan sama-sama. Makanya nanti terusin tuh. Tokohkan masyarakat yang ada di gang masjid sesuai dengan kemasjidan. Tokoh masyarakatnya orang-orang yang ya cinta masjid. RT-nya RW. Sampai situ deh. Wa afdhalul mu'minina imanan, sebaik-baiknya orang beriman dalam nilai-nilai imannya, ahsanuhum khuluqa, orang yang paling indah, paling cakep akhlaknya. Apa akhlak? Apa akhlak? Perilaku. Perilaku apa? Kalau pakai papan bor saya gambarin.
Allah Al-Khaliq, pencipta. Allah Al-Khaliq, manusia pencipta atau yang diciptakan? Makhluk. Tuh. Allah tinggi, Al-Khaliq, manusia makhluk. Menjembatani antara manusia kepada Allah, hablun minallah, di tengah-tengahnya pakai jembatan emas yang bernama akhlak. Makhluk al-akhlak ilallah al-khaliq. Kalau saya udah pakai maaf cakap lagi, ntar anak saya suka bilang, dia jangan suka terlalu ngomong agak sedikit apa gitu loh. Ya kadang-kadang suka ketelepasan saya gitu. Ya, suka saya gambarin, saya suka ya katakan yang isi taklim di perkantoran gitu ya. Bukan saya nyombongin, bukan, karena Bu ya jangan terlalu ini ngomong nanti sok. Iya juga ya. Ntar disangka som-som gue. Gitu kan? Kalau di tempat lain yang pakai, saya pakai. Jangan jauh-jauh lah, di Al-Ittihad saja nih, masjid Tebet Mas. Teori ngajarnya udah beda saya. Nggak kayak begini. Udah beda. Apalagi di perkantoran udah pakai naskah. Bla bla bla. Deh. Ya, wa afdhalul mu'mina imanan ahsanul khuluqas. Sebagus-bagusnya orang beriman dalam kondisi ya kualitas keimanannya yang ahsanuhum khuluqa. Yang paling ahsan ini namanya isim tafdhil, yang paling ahsan, paling baik. Kalau akbar tuh akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah maha besar. Panjang lagi nih. Kalau disamain megonggongan anjing, panjang lagi ntar. Dia suka nyerempet kan? Iya Pak. Maaf cakap. Dengar azan setan lari tunggang langgang, ngebrit metit. Betawi bilang sampai cepirit. Cepirit apa cepirit? Asal dengar azan, Allahu akbar, Allahu akbar, setan tunggung lari, Allahu akbar, Allah. Sekarang udah rusak. Kalau dulu sih nenek-nenek juga kesebutan dulu sih. Ya, wa afdhalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik kualitas iman seorang mukmin adalah yang paling baik kualitas keimanannya. Ya, antara makhluk al-khaliq, jembatannya adalah akhlak. Itulah makanya makhluk, khaliq, akhlak, dia semua pakai kata khalaqah semua itu. Wa afdhalul muhajirina, setinggi-tinggi nilai, sebaik-baik, afdhal itu sebaik-baik. Al muhajirin, orang yang berpindah dari titik A ke titik B, pindah itu namanya ya. Man hajaro man hallahu anhu, orang yang berpindah dari sesuatu yang dilarang Allah, dia tinggalin tuh yang dilarang. Ditinggalin tuh yang dilarang. Apa contohnya ya? Majelis taklim dilarang nggak? Majelis apa yang dilarang? Majelis apa kira-kira yang dilarang? Tinggalin tuh majelis. Ayo. Masa sih nggak tahu? Majelis ribah, majelis kumpulan orang per orang, tukang ngomongin kejelekan, cengangas cengenges, lantar melintir.
Jangan dengerin. Kalau ada majelis ghibah, majelis maksiat, majelis yang tinggalin, mahajar ini. Wah, lo ngomong lo begini sih, gue nggak enak gue pernah aja. Atau nggak enak kita karena memang yang ngomong-ngomong katakan anak sekolahan semua. Kita nggak bukan anak sekolahan. Maaf ya, perut aneh mules, aneh mau berak dulu. Tinggalin aja. Iya Pak ya, Pak. Tuh, mahajar ilaih. Masya Allah. Wa afdalil muhajirina, setinggi-tinggi nilai afdal orang yang hijrah, man hajaro, dia pindah, manahallahu anhu, dari tempat yang dilarang oleh Allah. Majelis maksiat, majelis catur, majelis gaple, kalau ngaji ngerti kita. Jangan disangka orang main catur itu orang jelek. Jangan disangka orang main gaple itu orang jelek. Itu mubah, boleh-boleh aja. Kecuali main catur di bawah papan ada duitnya, kalelo. Main gaple pakai taruhan. Seluruh permainan kalau tidak ada nilai terlarang, mainan itu boleh-boleh aja. Main boleh nggak? Kalau main boleh pakai taruhan boleh nggak? Nah itu diantaranya. Sesuatu yang lepas dari ini tergantung bagaimana isinya. Ngobrol di jalan boleh nggak? Boleh. Kalau ngobrol di masjid boleh nggak? Kata siapa boleh? Mendingan ngobrol di jalan. Asal nggak ngomongin kejelekan orang lain, nggak maksiat, daripada ngobrol di masjid tapi ngobrolin. Nah, jadi bukan sekedar tempat, tapi kualitas obrolan, kualitas kerjaan. Biar di rumahnya pojok ada surah apa-apa namanya ayat kursi, ada qul huwallah, ada Allah. Tapi laki bini gedek-gedekan. Pendaringan beras, maaf cakap, belinya pakai duit, tapi duit haram. Mana Allah, ayat kursi, wajang maaf Habib pakai ulama. Bukan itu, lihat kualitas. Serebet kain melulu, ya kan? Tiap hari serebet kain, tapi ngomongin orang tiap hari juga. Mendingan lo pakai celana apa namanya? Lo pangsi sih cakep. Apa yang ada gambar-gambar? Yang segini ada gambarnya? Ya anak-anak muda itu pakai sekarang. Asal ketutup auratnya, dengkulnya, dan dia tidak ngomongin orang. Daripada pakai kain, serebet kain, pakai pici tapi ribah, fitnah. Ya maaf ngomong nih, bukan jelekin pakaian, bukan. Jadi segala sesuatu bukan cuma gambaran, tapi makna isi yang tersebut. Masjidnya gede, tapi kegiatannya kalah dengan musola. Nah lo, enak nggak? Nggak enak. Makanya kualitas, bukan kuantitas. Lo pakai ngomong ke arah sono nih, ya Pak Yus ya? Tuh. Kualitas, bukan kuantitas. Gue gini-gini tua tahu, lo masih kemarin hijau. Ya tapi ini anak tiap hari di majelis taklim, ini anak apa sembahyang di masjid, ini anak masih nanda pada lo. Udah tua bangke, udah bauban masih main cemek aja. Maaf cakap nih. Bukan kuantitas, bukan umur tua, tetapi perilaku tua. Bukan wajah yang cantik, hidung mancung bak diruncing jenjang kemayang, pipinya bak lau
Tapi nikmat dirasakan suami di sini rasanya. Biar lu pesek pendek, udah pesek pendek lagi ya. Tapi nikmat, laki belum pulang, udah seduh ente. Enggak, laki capek, udah mandi keringat, mainnya main HP melulu. Laki pulang nggak ada apa-apa, kopi nggak ada, white coffee nggak ada, akhirnya balik lagi ke AM. Udah nggak ada kan? Ya kita sebut aja deh, udah kita sebut aja nggak ada AM-nya. Nah maaf, beauty is not to see but something to feel, you know. Beauty is not to see, katanya. Kecantikan bukan cuma untuk dilihat, tapi kecantikan itu dirasa di sini. Nikmatnya punya istri asik, nikmatnya punya laki tenang, laki ganteng, badannya lebar bidang, enak buat rebah-rebahan. Kata siapa katanya? Kata bini tetangga, enak buat rebah-rebahan. Lo jangan lagi enak buat rebah-rebahan, gue mau cium tangannya juga susah katanya. Apa punya laki badan bidang tapi enggak. Nah ini beauty is not to see but something. Awas hati-hati. Begitu juga keilmuan kita, buat apa katanya ulama tapi ucapannya kotor, ininya ini, ininya itu. Buat apa jadi pejabat tapi tidak cinta rakyat. Jadi segala sesuatunya bukan kulit tetapi isi dan makna. Insya iman, akhlak dan lain-lain. Wa afdalul muhajirina, sebaik-baik orang yang muhajir artinya orang yang berpindah, pindah dari satu titik ke titik yang lain. Man hajaro manahallahu anhu, dia pindah, dia tinggalkan apa yang dilarang Allah. Kalau di situ ada tidak kebaikan, tinggalin, cari yang lebih baik. Tuh. Wa afdalul jihad, sebaik-baik orang yang berjuang, man jahada nafsa, adalah orang yang selalu bersungguh-sungguh memperjuangkan dirinya. Jangan ngurusin orang lain dulu, urusin dirinya dulu. Jangan tengok orang dulu, diri lo dulu. Jangan ngomongin bini orang, bini lo dulu. Jangan urusin tetangga orang, rumah tangga lo dulu. Nah kalau udah begini kan jadi mana? Kekeras, kencuk Ustaz nyindirnya. Tapi itu disiplin keilmuan. Itu disiplin keilmuan. Pak Yus nih SHMH pas jadi ketua RW, cakep nggak? Berandai-andai ada orang yang nggak lulus SD juga tapi memang dia akhlaknya bagus, administrasinya bagus, wawasannya bagus, perhatiannya bagus untuk masyarakat, pantas jadi RW. Silahkan, kualitas bukan kuantitas. Apalagi beliau udah SHMH. Oke, kalau Rusdi hanya bang udah lain. Ya, jadi lagi-lagi awas, hati-hati ya, hati-hati. Banyak orang pakai pici sembahyang enggak, main enggak, banting gaplek. Pakai pici main gaplek, pakai pici putih tapi enggak pakai celana panjang, pakai apa namanya celana pendek, palenya ditutupin. Ini bukan aurat laki bro, bukan aurat. Giliran dengkul lo aja lo gak tutup. Laki-laki kan auratnya dari pusar sampai dengkul, pakai pici, kayak celana pendek, dengkulnya kemana-mana. Mending cakep dengkul kepala kucing, yang Betawi ngomongnya ya. Mending dengkul lo cakep, pemain bola bukan, apa bukan, udah kepala kucing gitu, panjang dengkul. Wa afdhul jihad, sebaik-baiknya perjuangan jihad, menjahda li nafsi, memperjuangkan untuk dirinya sendiri. Ku anfusakum, ya, ku anfu, diri sendiri. Wa ahlikum, baru yang fillahi azza wa jal, di dalam ridha Allah azza wa jal, fi sabilillah ay fillah fil Islam, ya.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalun nasi mu'min yujahidu fi sabilillahi bi nafsihi wa malihi, thumma mu'min fi syi'bin min asy-syu'ab yattaqillah wa yar'un nas min syarrihi, rawah Bukhari an Abi Sa'id. Cakep, lagi-lagi cakep pakai dia. Afdal, sebaik-baiknya, annas, manusia. Siapa? Mukmin, orang beriman. Orang beriman yang bagaimana? Yujahidu, yang berjihad. Jihadnya dalam apa? Fi sabilillah, di jalan Allah. Untuk kepentingan siapa? Binafsihi, dengan pakai ini dia, pakai dirinya dia. Wa malih, bukan cuma dia ngerjain, ya, pakai tangannya, pakai kakinya, pakai akalnya, tapi juga pakai duit. Udah jadi ketua masjid, ikut lagi bersihin masjid. Udah bersihin masjid, ikut lagi duitnya. Duh, ilah. Semua apa yang dia miliki, dia persembahkan untuk kemakmuran masjid. Waktunya ke masjid, jadi ketua masjid, duitnya masuk ke masjid, gitu kan? Udah, pokoknya lagi-lagi fi sabilillah, apa yang dia miliki, orang betul bilang dari ujung rambut sampai ujung kaki, tiap tarikan nafas di jalan Allah, fi sabilillah binafsihi, dengan dirinya, wa malihi, dengan kekuatan ekonominya, ya, summa, kemudian yang baik nih, mukmin, orang beriman, fi sya'bin, dalam satu kelompok, partai politika, organisasi masyarakat yang apakah EPI, apakah apa, ya, ini satunya di atas EPI. Ustadz orang EPI, Ustadz? Bukan, gua bukan orang EPI. Jadi kok Ustadz bukan EPI? Gua lebih duluan, GPI, Gerakan Pemuda. Lantas ini apa? Gua Pemuda Muhammadiyah, gua PSI, gua apa ini? Ya boleh-boleh saja berorganisasi, tapi bukan makin banyak organisasi, makin banyak kebelut dan kusut. Insyaallah. Masjid silakan, musola silakan. Kemarin di ujung sana ada musola, silakan. Di masjid ada majelis taklim, warga punya majelis taklim, boleh nggak? Tapi juga jangan kompetisi yang nggak sehat, jangan juga deh. Wa afdhul jihad, sebaik-baiknya perjuangan jihad, man jahada li nafsihi fi azza wa jalla. Oh, udah yang bawah ya. Tsumma mu'min fi sya'bin min asy-sya'ab. Kemudian dari kelompok-kelompok dia ya, yattaqillah. Wa yad'un nas min syarrihi. Orang yang baik dalam jihadnya sungguh-sungguh mempertahankan nilai diri. Wa yad'un nasa min syarrihi. Yada, meninggalin, enggak mau nemenin. Nas, ada kelompok. Katakan di sini ada kelompok, di sini ada kelompok. Katakan 3 deh. Kelompok 2 dia nggak mau. Dia senangnya tongkrongan kan. Nongkrongnya di sini. Kenapa di situ nggak mau? Ngomongin orang mulu. Nggak mau aku. Yang di sini, yang di sini sih nggak boleh lewat cewek, lewat udah. Yang di sini ngomongin kejelekan orang, di sini mata cewekan. Gue yang di sini aja deh. Nah, fi syu'ub, umpame itu. Partai mana yang mau, silahkan. Sepanjang dia, maaf cakap, Anda orang Islam, Anda masuk partai Islam untuk umat Islam, baik yang sekarang dan yang akan datang. Fadhal, silakan aja, jangan partai Islam ya partai Islam, nggak boleh. Sama nih berjamaah, yang pakai celana, yang pakai kain, gitu kan, sama nggak? Pakai pici rata-rata, nggak pakai pici gimana? Boleh nggak? Oh, disame-same aja satu. Tuh, maaf loh. Tampilan boleh beda, tapi Allahu Akbar. Semua sama menghadap Allah, menghadap kiblat. Semua menyaksikan Allah yang Maha Besar.
Tinggalkan perbedaan sedikit, yang pakai celana, yang pakai kain, yang pakai pici, yang nggak pakai pici, ya nggak apa-apa lah. Memang nanti ada nilai plusnya gitu kan. Pakai kain sampai pakai celana, bagusan mana? Kalau celananya kainnya sobek di tengah sini, wah gue mau pakai kain gue ini di sini. Yang lalu ada saya pakai sobek di kasih Ustaz, ya Allah makasih ya, gue udah tua kadang-kadang mata nggak ngelihat. Maaf cakep, mana cakepan pakai kain dan pakai celana. Daripada pakai kain sobek kelihatan orang, mendingan pakai celana. Kan gitu ya. Oh, celananya celana apa yang paling bagus? Celana yang wajar, yang normal. Ya, blue jean setengah segini lagi nih. Ya, begitu dia sujud, setengah kelihatan sedikit aja di dengkul kelihatan batal. Ya, min syarrihi wa yad'un nasa min syarrihi, ya, berpisah dari kelompok yang jelek karena kejelekannya, bukan karena orangnya. Jangan, gua nggak benci sama orangnya, itu sih orangnya, kenapa dia? Nah, kalau memang ngomongnya nggak baik, dari omongannya, jangan orangnya disebut. Gua nggak demen, kenapa? Ya orangnya sih gue demen, tapi omongannya yang kadang-kadang gitu ya. Omongan, jangan orangnya, nggak boleh orang. Manusia, kita sama manusia. Lihat kelakuannya. Lo kenapa nggak mau ngobrol sama dia? Gue demen sama dia, tapi pakai celana pendek, gue jadi agak nggak nyaman gue ngobrol sama dia pakai celana pendek gitu loh. Ya Pak ya. Nah, Pak, yang makruh aja boleh. Kenapa inti nggak ngegabung? Gue nggak bisa asap rokok, habis perokok sih. Rokok yang nggak haram, rokok yang makruh, apalagi celana pendek, haram ini. Ini enggak kodong-kodong yang makruh aja, wah, sono loh ngerokok. Tapi dia sendiri pakai celana pendek. Maaf cakap, sampai situ, ya. Khalas, nanti kita lanjutkan iqtarabatis saah. Menjelang hancur dulu, lantah berantakan, hancur lebur dunia ini, kiamat. Banyak orang sudah bilang perang 3 lagi ini lagi. Ya, mendekati hari kiamat. La yazdadun nas 'ala dunya illa hirsan. Tidak bertambah anak manusia jumlah penduduk dunia ini kecuali orang-orang yang serakah semua. Nggak boleh berkelebat duit, main cap tilep aja milik orang, milik rakyat, duit ini. Dah. Ya. Wala yazdaduna minallahi illa bu'da, tidak bertambah dekat kecuali jauh kepada Allah. Nanti itu ciri-ciri hari kiamat. Barangkali sampai sini. Saya mau nanya siapa ya? Ini tinggal berapa kali lagi ngaji nih? Saya nggak ngerti ini saya. Ya. Hah? Gimana? Saya nggak ngerti tanggal, nggak punya gaji, jadi tanggal seberapa sekarang nggak tahu. Jadi untuk berapa hari lagi? Seminggu lagi? Sekarang terakhir. Ya udah deh itu loh. Ya. Jadi kalau sekarang terakhir, nah ini itu yang ngepas saya tuh. Terus terang saya nggak ngerti tanggal, nggak ngerti apa tuh. Dia mohon maaf nih pakai tanggal. Jadi kalau ini pengajian yang terakhir menjelang bulan suci Ramadan, pertama saya Muhammad Rusdi Ali yang serba banyak kekurangan dan lemah. Pertama terima kasih kepada segenap pengurus, di sini ada Pak Ketua yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk atau menugaskan kepada saya untuk macam ini tugasnya. Ya, di sisi lain saya mohon maaf
yang selama ini diberikan tugas ada kekurangan dan kelalaian saya untuk seluruh pengurus istimewa ada Pak Ketua, selebihnya untuk jamaah, mudah-mudahan Allah muliakan. Nggak ada apa-apanya Rusdi. Siapa Rusdi kalau tidak ada bapak-bapak ibu-ibu? Enak ngomong sendirian, nggak ada orang. Saya bisa ngomong karena ibu bapak. Cuma ya begitu omongannya, ya begitu apa adanya. Kalau orang betul bilang nggak muluk-muluk. Tapi yang jelas Rusdi Ali itu manusia. Kalau toh ada kebaikan, kembalikan kepada Allah. Kalaulah ada kekurangan dan khilafan, kesalahan, saya Rusdi Ali sepenuh hati ya merendah serendah-rendahnya di hadapan jamaah. Tolong maafin ya. Tolong maafin ya. Mau maafin? Mau maafin? Ya kalau di mana-mana saya ikrar. Di mana-mana saya ikrar. Ya. Ya Rabb, hari ini saya ikrar. Menjelang bulan suci Ramadan, bulan yang suci, sebelum kami masuk untuk keberhasilan Ramadan, kami putihkan, bersihkan dulu batin kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Setelah itu baru deklar, ya Allah, hari ini kami deklar tidak ada satupun teman, sahabat, tetangga yang nempel kesalahan di hati kami, maaf. Ya udah, saya nggak berlebihan. Kalau di mana-mana saya kadang-kadang serius. Kalau di sini, ya maafin saya, Bu, Pak Ketua, terima kasih dan maafin saya semuanya ya. Adapun Bapak Ibu semua orang-orang hebat semua, nggak ada kekurangan, hebat. Jadi nggak ada kata maaf dari saya karena saya berterima kasih kepada bapak-bapak semua, ibu-ibu semua. Ya, adapun yang lain-lainnya kembali kepada Allah yang baik, juga kembali kepada ampunan Allah yang kurang-kurang. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Jadi ini penutupan nih ya. Penutupan ya. Penutupan nyongsong hari apa, bulan apa? Bulan Ramadan. Ayo. Bareng-bareng. Ya. Jangan kepada ahlan wa sahlan bikudumikum ya Habib. Umpama Habib datang. Selamat datang Bapak Ketua MPR DPR. Tapi ini adalah bulan suci Ramadan. Kita ucapkan selamat datang. Kita ucapkan selamat. Ayo. Marhaban ya syahr Ramadan. Syahrul Qiyami. Sekali lagi, marhaban syahrul Ramadan. Marhaban syahrul. Lagi, sekali lagi. Marhaban ya syahrul Ramadan. Marhaban syahrul Qiyami. Marhaban ya syahrul Ramadan. Marhaban syahrul Qiyami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, bijudik wa karamik wa bijahi habibik Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ahyina 'alal Islam wa amitna husnal khitam.
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, balighna ila syahri Ramadan bijudik wa karamik wa bijahi habibik Sayyidina Muhammadin waladi adnan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا نعيما حمدا شاكرين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. Bareng-bareng Rabbi ighfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli shaghira. Rabbi ighfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Azman biqauli la ilaha illallah. La illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha an-nahya wa 'alaiha al-maut wa biha وابعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.